Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kembali kita panjatkan puji dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu dan bersua kembali di kajian Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ibadah muta'addiyah, yaitu al-ibadatul lati yaqumu bihal abdu wa tanfa'u li nafsihi wa li ghairihi. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang manfaat daripada ibadah itu tidak hanya dirasakan oleh si hamba, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Nah, contoh dari ibadah muta'addiyah itu adalah kemarin bersedekah, zakat, kemudian juga idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan perasaan gembira dalam hati seorang mukmin, itu termasuk dari ibadah muta'addiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sebelum datangnya kematian kepada kita. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah atau sedekahkanlah sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada kamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemputmu. Kenapa? Karena kalau kematian sudah datang, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bersedekah. Bahkan sambungan ayatnya, ya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kalau kematian sudah datang, maka roh kita atau mayat kita itu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berandai-andai gitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau sekiranya Engkau akhirkan saja ajalku ini barang sesaat, fa asaddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh gitu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi tidak mungkin, Allah tidak mungkin mengakhirkan ajal itu. Jadi kalau sudah ajal itu sudah tiba gitu, tidak akan bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan walau sedetik pun.
innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi dalam ayat ini roh kita atau roh atau mayat, si mayat yang sudah dicabut nyawanya ini berandai-andai gitu. Pada saat itu, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau sekiranya engkau tunda saja sebentar saja kematianku ini, fa asaddaqah, maka aku akan bersedekah. Nah, pertanyaannya, limadza yakhtarul mayyit as-shadaqah? Kenapa yang dipilih oleh si mayit ini adalah sedekah? Kenapa roh kita itu memilih untuk bersedekah gitu? Kenapa si mayit ini bermunajat, berandai-andai gitu? Kalau sekiranya engkau tunda saja barang sesaat ajalku itu, maka aku akan bersedekah. Limadza yakhtarul mayyit as-shadaqah? Kenapa si mayit ini memilih sedekah? Walam yakul fa'tamira, dia tidak mengatakan kalau sekiranya ajalku ini engkau tunda sesaat saja maka aku akan umrah ya Allah, au fa hujjah, atau aku akan melaksanakan haji, au fa usalli, atau aku akan melaksanakan sholat, au fa asuma, atau aku akan melaksanakan puasa gitu. Bal fa asaddaqa, tetapi bukan itu yang dikatakan oleh si mayit ini. Dia ingin fa asaddaqa, aku ingin bersedekah, niscaya aku sedekah gitu. Nah, kenapa si mayit ini memilih sedekah gitu? Kok tidak memilih haji, tidak memilih umrah, tidak memilih puasa, tidak memilih sholat gitu ya? Faqala ahlul ilmi, maka para ulama mengatakan, ma dzakarul mayyitu as-shadaqata, tidaklah si mayit itu menyebut sedekah illa li'azimi ma ra'a min athariha ba'da mautihi, kecuali karena dia melihat betapa agungnya pahala besar itu, pahala sedekah itu setelah kematiannya. Jadi setelah dia meninggal dunia, dia melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa dahsyatnya pahala sedekah itu, sehingga dia berandai-andai, sehingga dia bercita-cita, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Nah, kalau sekiranya engkau tunda ya Allah kematianku ini, maka aku akan bersedekah. Jadi karena li'azimi ma ra'a min athariha ba'da mautihi, karena si mayit ini melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa dahsyatnya pahala sedekah itu setelah kematiannya, maka dia bercita-cita kalau kembali ke dunia lagi, maka dia akan bersedekah. Tapi semua itu sudah tidak memungkinkan lagi gitu kan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa dahsyatnya pahala sedekah ini gitu. Sehingga si mayit tadi itu bercita-cita kalau seandainya dia kembali ke dunia gitu, atau seandainya Allah mengakhirkan barang sedetik saja kematiannya gitu, maka dia akan bersedekah gitu. Nah, sedekah ini termasuk dari ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah yang bukan hanya dirasakan oleh orang yang bersedekah, tetapi juga oleh orang lain. Dalam sebuah riwayat ada disebutkan, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang sakaratul maut, dia menyebut 3 kalimat. Kalimat yang pertama dia menyebut seandainya lebih panjang lagi. Jadi pada saat sakaratul maut itu
dia menyebut seandainya lebih panjang lagi. Nah, kemudian setelah berapa lama dia menyebut lagi kalimat yang kedua, oh, seandainya yang baru. Diam lagi dia. Kemudian setelah beberapa saat dia menyebut lagi kalimat yang ketiga, seandainya semuanya. Jadi ada 3 kalimat yang diucapkan oleh sahabat ini menjelang, atau bukan menjelang, pada saat dia sakaratul maut. Nah, ketika Rasulullah SAW mendatangi sahabat ini ke rumah gitu nih ya, dan bertanya kepada keluarganya gitu nih ya, karena sahabat ini dia termasuk orang yang senantiasa berjamaah di masjid. Nah, pada saat dia tidak ada di masjid, maka Rasulullah SAW bertanya, kemana orang ini dan adakah yang tahu di mana rumahnya. Akhirnya diberitahu oleh sahabat yang lain rumahnya di suatu daerah gitu yang jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumah sahabat ini dan bertanya kepada keluarganya gitu ya, tentang apa yang diucapkan, apakah ada pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat ini menjelang kematiannya. Pada saat itu orang keluarganya mengatakan tidak ada pesan menjelang dia wafat, menjelang dia berpulang ke rahmatullah. Cuma dia mengucapkan 3 kalimat itu tadi, seandainya lebih panjang lagi, kemudian kalimat yang kedua seandainya yang baru, dan yang ketiga seandainya semuanya. Nah, Rasulullah SAW menerangkan kepada keluarganya kalimat yang pertama yang dia ucapkan, seandainya lebih panjang lagi gitu. Itu adalah pada saat sahabat ini sedang sakaratul maut, dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dia langkah-langkah kaki dia menuju masjid. Jadi sahabat ini adalah termasuk sahabat yang rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Nah, jadi langkah-langkah dia menuju masjid itu pahalanya luar biasa. Sehingga pada saat sakaratul maut, pahala-pahala itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya pahala langkah-langkah menuju masjid itu. Akhirnya keluar ucapan dari mulutnya, seandainya lebih panjang lagi. Maksudnya seandainya langkah-langkah ini lebih panjang lagi, niscaya tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat yang diucapkannya adalah seandainya yang baru. Nah, apa itu seandainya yang baru? Kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepada keluarganya, pada suatu pagi, pada suatu subuh, pada saat sahabat ini berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, di tengah perjalanan dia melihat seorang pengemis seseorang yang sedang kedinginan gitu. Pada saat itu orang tersebut menggigil kedinginan karena memang pada saat itu suasananya sedang musim dingin gitu. Nah, sahabat ini kebetulan pada saat itu karena musim dingin dia memakai mantel 2 lapis atau memakai anggaplah kalau sekarang ini jaket gitu. Dia memakai 2 lapis supaya tidak kedinginan gitu. Mantel yang lama, mantel yang baru dipakainya di bagian dalam, kemudian mantel yang baru ini dia lapisi dengan mantel yang agak lama gitu, mantel yang sudah lama. Nah, melihat ada orang yang kedinginan di waktu subuh itu, sahabat ini melepas mantelnya yang lama, yang memang di bagian luar mantel yang lama ini, kemudian dia serahkan kepada orang yang kedinginan itu. Akhirnya orang yang kedinginan itu tidak menjadi kedinginan lagi gitu. Nah, pada saat dia sedang sakaratul maut, pahala dia memberikan mantel kepada orang itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa gitu. Sehingga keluar ucapan dari mulutnya, seandainya yang baru. Seandainya yang kuberikan itu mantelku yang baru ini, yang ada di dalam ini, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
keluar ucapan dari mulutnya seandainya semuanya. Nah, seandainya semuanya ini maksudnya apa? Jadi pada suatu hari sahabat ini sedang kelaparan gitu. Kemudian ketika dia mau makan roti, datang seorang pengemis yang juga sama-sama lapar. Akhirnya sahabat ini berbagi roti itu, dia bagi dua, setengah untuk pengemis, setengah untuk dia, karena sahabat ini juga sedang lapar gitu. Setengah untuk dia, setengah lagi dia berikan kepada pengemis. Nah, sedekah dia yang setengah roti ini menjelang sakaratul maut, pahalanya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sungguh luar biasa, sungguh dahsyat pahalanya, sehingga keluar ucapan dari mulutnya seandainya semuanya. Seandainya roti itu aku berikan semuanya, tentunya pahalanya jauh lebih besar lagi gitu. Nah, inilah sedekah itu termasuk dari ibadah muta'adiyah, ibadah yang bukan hanya dirasakan manfaatnya, itu bukan hanya dirasakan oleh si pelaku sedekah, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, karena si mayit ini, setiap orang yang meninggal itu bercita-cita untuk bersedekah, maka kepada kita yang masih hidup ini dianjurkan untuk bersedekah atas nama orang yang meninggal itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita bersedekah, ini saya sedekah pahalanya untuk almarhum ayah saya misalnya, ini pahalanya untuk almarhum kakek saya, ini pahalanya untuk almarhum nenek saya gitu nih, ini pahalanya untuk almarhum orang tua saya gitu. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan. Karena itu disebutkanlah wa tasaddaqu an mautakum, bersedekahlah kalian atas nama orang-orang yang mati di antara kalian. Misalnya keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sedekah atas nama dia gitu. Maksudnya pahalanya kita berikan kepada dia. Fa inna mautakum yatamannawna ruju' lidunya liyatasaddaqu, karena sesungguhnya orang-orang yang mati di antara kalian bercita-cita untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Wa ya'malu shalihan, dan untuk beramal soleh. Fahaqqiqu amaniyatahum, maka wujudkanlah, nyatakanlah keinginan mereka itu. Artinya wujudkan keinginan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia itu untuk bersedekah, tapi tidak mungkin lagi mereka bisa kembali ke dunia. Maka kita yang masih hidup ini dianjurkan untuk bersedekah, yang pahalanya untuk almarhum orang-orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk datu-datu kita gitu. Karena itu yang mereka harapkan kalau mereka kembali ke dunia. Nah, kemudian lalu ada pertanyaan, apakah sedekah apakah pahala sedekah itu bisa sampai kepada orang tua kita? Jadi kalau kita misalnya bersedekah, kemudian pahalanya kita berikan untuk orang tua saya gitu misalnya, apakah pahalanya itu sampai kepada orang tua kita? Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsaha walam tusi, sesungguhnya ibuku, kata laki-laki ini, meninggal mendadak, walam tusi, dan dia tidak sempat berwasiat apapun. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku mengira, perkiraanku, kata laki-laki ini, kalau seandainya dia sempat berwasiat, pasti wasiatnya itu tentang sedekah. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah bagi ibuku pahala? Apakah ibuku ini akan mendapatkan pahala kalau seandainya aku bersedekah atas nama dia gitu? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku ini akan mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Qala na'am tasaddaq anha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, na'am, iya, ibu kamu akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kau berikan. Karena itulah tasaddaq anha, bersedekahlah atas namanya gitu. Nah, maka sedekah yang kita berikan
yang pahalanya untuk orang tua kita, untuk orang-orang kakek nenek kita yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya itu sampai berdasarkan hadis ini. Dan sedekah ini termasuk dari ibadah muta'adiyah. Ada lagi contoh ibadah muta'adiyah yang lain gitu. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini termasuk dari ibadah muta'adiyah ini. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia gitu, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Jadi kita membantu saudara kita yang mukmin itu termasuk dari ibadah muta'adiyah. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudara kita yang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya, maka Allah juga menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang terkena kesulitan, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memudahkan baginya kehidupan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, ini pertolongan Allah selalu menolong seorang hamba selagi ia mampu mau membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Orang yang selalu menolong dan memudahkan kesulitan orang lain, ini akan kelak di akhirat juga nanti urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial yang akan mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Hubungannya itu bukan hanya vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia atau sesama makhluk hidup yang lainnya. Dan yakinlah bahwa ibadah muta'adiyah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya antara ibadah zatiyah dengan ibadah muta'adiyah ini seimbang. Jadi jangan ada seseorang misalnya sedekah terus tapi sholatnya nggak mau, puasa nggak mau, nah itu juga tidak dibenarkan gitu. Atau misalnya dia sholat terus gitu tetapi dia tidak berzakat gitu, kemudian tidak membantu sesama, nah ini juga tidak dianjurkan. Karena itu antara ibadah zatiyah dan ibadah muta'adiyah ini ya hendaknya seimbang gitu ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, karena itu dengan ibadah muta'adiyah yang kita lakukan, maka inilah yang membuktikan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada sesama muslim, kepada manusia yang lainnya juga kita diwajibkan untuk melakukan kebaikan gitu. Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak sayang kepadanya. Nah, siapapun manusia itu, baik dia muslim atau non muslim gitu ya, hendaklah tetap melakukan kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah ada disebutkan seperti ini, la taruddus sa'ila walau kana kafiran.
janganlah engkau mengusir atau menolak seorang pengemis yang datang kepada kamu walau kana kafiran, sekalipun dia itu bukan orang Islam. Jadi ada pengemis nih datang ke rumah kita dan dia betul-betul mengemis gitu, betul-betul mengemis itu bukan dijadikannya sebagai bukan dijadikannya sebagai ladang pencaharian, bukan, karena memang dia mengemis semata-mata untuk menutupi dia mungkin pada saat itu dia sedang lapar gitu ya. Jadi bukan sebagai mata pencaharian. Nah, la taruddu sa'ila walau kana kafir. Janganlah kalian menolak seorang meminta-minta sekalipun dia itu bukan seorang muslim gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kuffar? Apakah kami diperbolehkan bersedekah dengan sebahagian dari harta kami kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kami, bukan orang Islam gitu ya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, na'am innahum khalqun min khalqillah. Iya, karena mereka juga termasuk makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk sesama muslim, tetapi juga untuk manusia yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada setangga kita yang berbeda keyakinan dengan kita gitu, kemudian dia sedang ditimpa kesusahan, maka kita juga dianjurkan untuk tetap melakukan kebaikan itu. Nah, yang berbeda agama sekalipun kita tetap dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada mereka, apalagi kalau hanya sekedar berbeda organisasi, berbeda misalnya organisasinya beda nih, nggak usah dibantu. Tidak seperti itu. Yang berbeda keyakinan aja kita disuruh bantu, masa yang berbeda hanya sekedar beda organisasi saja sudah tidak mau saling membantu? Itu tidak diajarkan dalam Islam seperti itu. Berbeda manhaj kok sudah saling tidak mau membantu, bantuannya jangan diantar ke sana, itu manhajnya beda. Bantuannya jangan diantar ke sana, itu organisasinya beda dengan kita. Jangan seperti itu. Artinya dalam hadis ini kepada yang beda keyakinan pun kita tetap dianjurkan untuk melakukan kebaikan gitu, untuk dibantu, apalagi kita sama-sama muslim gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, hendaklah kita landasi dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah ibadah yang kita lakukan itu, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik pada diri kita, pada masyarakat kita, pada lingkungan kita, dan khususnya pada bangsa dan negara kita. Karena individu yang baik gitu ya, insya Allah akan melahirkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik itu akan terlahir dari ibadah yang dilakukan, ibadah yang baik gitu, yang membekas di hati orang yang melakukan ibadah itu, sehingga melahirkanlah masyarakat yang baik itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian tema kita, ibadah di TV Tabalong ini. Dari pertemuan kita yang pertama ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, kemudian ibadah dzatiyah dan ibadah ghairu dzatiyah. Semoga ibadah dzatiyah dan ibadah muta'addiyah. Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.